Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi pertanyaan, request, dan konsultasi daripada teman-teman semua. Dan kali ini kita masih berada di awal Oktober, dan tepatnya kita berada di tanggal 3 Oktober tahun 2020, tepatnya di hari Sabtu. Dan seperti biasa saya akan membacakan ramalan hari ini dengan urut-urutan masih sama seperti biasa, dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces, sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu seperti biasa sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2020, dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini buat kamu yang punya zodiak Capricorn ada kartu Ten of Pentacles, dan kemudian di sebaliknya ada kartu King of Wands. Yang artinya apa? Di sini kalau bisa saya katakan, daripada segi pekerjaan dan daripada segi keuangan, di sini memang tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Di sini kita fokuskan untuk membahas pekerjaan terlebih dahulu. Bicara soal pekerjaan di hari Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2020, di sini memang tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang serius. Artinya apa? Tanggung jawab daripada semua pekerjaan kamu bisa terselesaikan dengan sangat baik di hari ini. Dan bicara soal kondisi keuangan, seperti yang sudah saya sampaikan di akhir September maupun di tanggal 1, kewajiban-kewajiban memang cukup besar di minggu pertama dan minggu kedua bulan Oktober tahun 2020. Karena apa? Karena di sini yang pertama, kamu punya banyak sekali tanggung jawab terhadap diri kamu, terhadap keluarga kamu, dan tanggung jawab yang lainnya secara kondisi keuangan. Tetapi walaupun banyaknya tanggung jawab daripada kondisi keuangan, di sini kamu masih bisa untuk mengatur itu semua. Dan kemudian kalau bicara soal yang terakhir, soal masalah hubungan asmara, di sini memang terkadang hubungan asmara kamu itu tidak terlalu berdampak signifikan. Artinya apa? Tidak ada hal yang cukup bagus daripada kondisi hubungan asmara kamu. Karena apa? Kalau kamu terlalu memaksakan untuk membahas daripada sisi hubungan asmara kamu, yang terjadi adalah kamu akan menjadi lebih sensitif. Lebih sensitif dalam artian apa? Kamu akan mudah merasa kesal dan mudah merasa marah dengan kondisi yang saat ini ada daripada kondisi hubungan asmara kamu. Sehingga di dalam kondisi hubungan asmara kamu nantinya, kalau kamu tidak bisa mengendalikan ini, justru malah ada sedikit rasa kekhawatiran, seperti merasa kosong atau hampa, seperti lagunya Ari Lasso. Dan kemudian juga kalau kamu masih terlalu berpikir berlebihan di dalam urusan hubungan asmara, maka juga akan berpengaruh terhadap pola pikir maupun pola tidur kamu, sehingga bisa mengakibatkan kesehatan kamu bisa terganggu. Dan maka dari ini masih saya katakan buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di hari Sabtu 3 Oktober tahun 2020 ini memang masih harus terfokus untuk masalah pekerjaan dan masalah kondisi keuangan. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Sabtu 3 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Ace of Pentacles, dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ace of Swords. Di sini kalau bicara soal kondisi keuangan di awal bulan Oktober tahun 2020, memang di sini kondisi keuangan kamu bisa dikatakan cukup lancar, dan bisa dikatakan ada beberapa rezeki-rezeki yang memang tidak terduga. Dan rezeki ini bersifat material maupun non material. Artinya apa? Rezeki yang bersifat materi berarti ada sebuah peningkatan yang cukup signifikan daripada kondisi keuangan kamu, dan ini harus bisa kamu syukuri. Tetapi di sini ketika ada sebuah peningkatan daripada sisi keuangan kamu, tentunya kamu juga harus bisa untuk mengatur uang kamu. Jadi ketika ada uang masuk, jangan mudah uang itu keluar. Harus bisa memanajemen kondisi keuangan kamu dengan baik. Dan kemudian kalau bicara soal pekerjaan, di sini memang kalau kamu mengandalkan satu sumber pemasukan saja, rasa-rasanya memang tidak terlalu cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu yang banyak. Dan oleh karena itu di sini memang kamu ada pemasukan utama, tetapi juga ada baiknya kamu mencari sumber pemasukan yang lainnya. Supaya apa? Supaya tercipta sebuah keseimbangan daripada kondisi
kondisi finansial kamu. Dan ini memang yang harus kamu lakukan daripada sisi pekerjaan maupun daripada kondisi keuangan kamu. Dan kemudian terakhir, kalau bicara soal masalah hubungan asmara, memang terkadang di hari ini, hari Sabtu sampai dengan beberapa hari ke depan, ada sedikit permasalahan yang sebenarnya cukup minor. Nah, masalah ini terjadi karena apa? Hanya terjadi karena kesalahpahaman saja. Karena apa? Karena memang ini sudah menjadi tabiat dan karakter masing-masing. Kamu dengan karakter keras kepala kamu, dan ditambah lagi dengan pasangan kamu yang juga dengan sifat keras kepalanya. Sehingga apa? Sehingga kamu tidak bisa mengubah apapun sebelum kamu bisa menerima secara utuh apa yang ada di dalam diri pasangan kamu. Jadi di sini kalau bisa saya katakan, antara kamu dengan pasangan kamu harus bisa saling menerima, saling mensyukuri satu sama lain, supaya tidak saling mempermasalahkan satu sama lain terkait dengan karakter yang sedikit berbeda ini. Oke? Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Five of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Eight of Wands. Di sini memang yang harus disadari adalah setiap manusia memang pasti punya cara masing-masing untuk menuju bahagia. Dan juga setiap manusia pasti punya caranya masing-masing untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini memang terkadang hakikat tertinggi dari sebuah kebahagiaan bagi zodiak Pisces adalah menerima masalah dengan tenang hati dan dengan lapang dada. Artinya apa? Kamu harus ikhlas dan legowo untuk menerima permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan memang kalau bisa dikatakan, seperti yang saya sampaikan, sampai dengan akhir tahun 2020, masalah itu akan bertubi-tubi menghampiri kamu. Dan tentunya di sini kamu juga harus punya sebuah mental yang kuat untuk bisa menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Nah, masalah ini tuh sangat kompleks banget ya, sehingga membuat kamu itu sedikit confused gitu. Jadi memang di sini terkadang kamu tuh suka sekali merasa bingung dengan keadaan yang saat ini sedang kamu alami. Rasa-rasanya tuh udah nggak kuat lagi menjalani kehidupan ini. Tetapi mau tidak mau, apapun yang terjadi, kamu juga harus berani untuk menghadapi. Karena apa? Kalau masalah ini terus-menerus kamu biarkan, yang ada masalah ini justru malah akan bertambah. Dan maka dari itu di sini saya katakan buat kamu yang punya zodiak Pisces, kamu harus bisa lebih prefer lagi untuk menyelesaikan masalah yang ada di awal bulan Oktober tahun 2020 ini. Dan kalau masih bicara soal konteks masalah di bulan September masih terbawa di bulan Oktober tahun 2020 ini. Sehingga memang polanya harus diubah. Jangan sampai dengan pola yang sama kamu bawa lagi ke bulan Oktober, yang nanti juga nggak akan malah selesai-selesai. Kemudian bicara soal kondisi keuangan, walaupun cukup lancar, tetapi di hari Sabtu sampai dengan beberapa hari ke depan, mungkin sampai dengan hari Senin, sepertinya memang ada pengeluaran yang cukup besar di awal bulan Oktober tahun 2020 ini. Dan di sini memang kamu dituntut untuk pandai sekali di dalam mengatur kondisi keuangan kamu. Artinya apa? Pemasukan cukup ada, pemasukan cukup lancar, tetapi di hari Sabtu sampai dengan beberapa hari ke depan ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang secara jumlah itu juga cukup besar, sehingga memang harus kamu waspadai terutama daripada kondisi keuangan kamu. Dan yang terakhir bicara soal masalah hubungan asmara, terkadang memang ada masalah yang memang masih belum terselesaikan di awal bulan Oktober tahun 2020 ini. Bicara soal masalah kondisi asmara. Karena apa? Karena di sini sepertinya pasangan kamu terlalu egois, tidak mau mengakui kesalahan, sehingga justru malah menciptakan sebuah permasalahan-permasalahan yang lainnya. Nah, di sini tergantung diri kamu dengan pasangan, bagaimana polarisasi penyelesaian masalahnya seperti apa. Oke? Pokoknya tetap semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Sabtu 3 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Two of Cups dan kemudian di sini ada kartu Ten of Swords. Di sini hati-hati, sepertinya ada beberapa orang dari masa lalu yang sepertinya akan datang kembali kepada kamu. Memang sebelumnya pernah membahagiakan, tetapi pada akhirnya membuat kamu merasa tersakitkan. Artinya apa? Dulu orang ini pernah membuat kamu bahagia, pernah membuat kamu dalam harapan yang tinggi. Pada akhirnya dia menjatuhkan kamu dan malah menciptakan luka yang teramat dalam di dalam diri kamu. Jadi di sini yang pertama saya katakan, kamu harus berhati-hati dengan beberapa orang yang akan datang daripada masa lalu kamu. Nah, kalau orang
orang dari masa lalu kamu ini datang untuk membahagiakan, nggak masalah. Tetapi di sini sayangnya adalah mereka datang untuk menciptakan luka yang ada di dalam diri kamu. Sehingga di sini memang dalam satu sisi kamu belum bisa lebih lepas untuk melepaskan bayang-bayang masa lalu kamu. Dan ini masih menjadi satu hambatan yang ada di awal bulan Oktober tahun 2020 ini. Dan kemudian yang kedua, daripada sisi emosional kamu seperti terkenal sindrom emotional numbness. Artinya apa? Artinya apa ya? Ada sebuah rasa kehampaan yang ada di dalam diri kamu. Kamu tuh kayak ngerasa kosong gitu loh di dalam diri kamu. Karena apa? Karena banyak sekali hal-hal yang kamu pikirkan. Dan ini terkadang mengganggu kamu daripada segi emosional. Kemudian juga daripada sisi kamu di hari Sabtu ini sampai dengan beberapa hari ke depan, seperti ada sebuah rasa kesedihan yang berlarut-larut. Sehingga menciptakan sebuah rasa stres yang berkepanjangan. Nah ini kalau kamu terus-terusan dalam kondisi yang seperti ini, maka akan tercipta sebuah kekecewaan yang mendalam. Sehingga apa? Sehingga rasa traumatis terhadap masa lalu kamu yang menyakitkan ini bisa terbawa di hari ini. Dan maka dari itu di sini kamu harus bisa healing diri kamu. Maksudnya healing diri kamu itu apa? Kamu harus bisa tahu kapan waktunya untuk mencegah orang ataupun kenangan dari masa lalu kembali lagi di hari ini. Jadi jangan sampai rasa traumatis di masa lalu kamu justru malah menghambat langkah kamu. Nah, kemudian bicara soal masalah pekerjaan dan kondisi keuangan. Di dalam masalah pekerjaan di sini saya katakan juga harus berhati-hati. Kenapa saya katakan harus berhati-hati? Karena memang di sini di awal bulan Oktober akan ada beberapa orang yang sepertinya seperti serigala berbulu domba atau musuh dalam selimut. Nah, maka dari itu kamu harus waspada terhadap hal-hal yang seperti itu. Dan kemudian yang terakhir bicara soal masalah keuangan. Sebenarnya kalau bicara soal masalah keuangan di hari ini, hari Sabtu 3 Oktober tahun 2020, tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup serius daripada kondisi keuangan kamu. Karena apa? Setidaknya walaupun ada pengeluaran yang besar, kondisi keuangan kamu masih bisa dikategorikan aman untuk hari Sabtu 3 Oktober tahun 2020 ini. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Sabtu 3 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Ten of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Five of Cup. Di sini artinya apa? Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Taurus, terkadang memang ada beberapa hal yang memang tidak terlalu penting untuk kamu pikirkan. Nah, terkadang di sini perasaan sensitif kamu itu tercipta karena apa? Karena kamu terlalu memikirkan hal-hal yang terlalu berat. Nah, padahal hal-hal yang terlalu berat itu tidak sepatutnya kamu pikirkan. Jadi bisa dikatakan bahasa kasarnya kamu itu terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan. Sehingga di sini apa? Di sini bisa merusak kebahagiaan yang ada di dalam diri kamu. Nah, maka dari itu di sini memang yang pertama adalah kamu jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak terlalu penting. Dan kemudian ketika ada sebuah pikiran yang berat, maka kamu harus bisa meringankan. Nah, setelah diringankan kemudian diselesaikan, itu akan jauh lebih baik. Dan ketika memang ada sebuah masalah, maka apa yang harus kamu lakukan? Cukup jalani dan nikmati saja setiap prosesnya. Karena apa? Seperti yang saat ini saya katakan, di sini ada sebuah aliran sungai dan kamu harus mengikuti alurnya, muaranya akan kemana. Walaupun di sini muaranya adalah kebahagiaan, mau tidak mau kamu juga harus melewati prosesnya. Nah, proses itu terkadang memang menyenangkan, terkadang juga menyakitkan. Itu semua tergantung bagaimana situasi dan kondisinya saat ini. Dan kalau bicara situasi dan kondisinya saat ini, tepatnya di hari Sabtu ini, di sini memang terkadang ada beberapa hal yang membuat kamu itu berpikiran secara berlebihan, sehingga terkesan overthinking dengan pikiran yang terlalu berat. Itu yang memang harus bisa kamu ringankan. Karena pikiran ini apa? Pikiran ini mengacu kepada masa depan. Karena semacam ada rasa kekhawatiran yang ada di dalam diri kamu terhadap masa depan kamu. Dan ini memang yang harus bisa kamu antisipasi. Kemudian bicara soal masalah pekerjaan. Bicara soal masalah pekerjaan, sebenarnya di sini tidak terlalu ada permasalahan ya, walaupun di sini kamu berusaha untuk memperbaiki dari berbagai aspek sisi pekerjaan kamu. Nah, kemudian kalau bicara soal keuangan, bagaimana di awal bulan ini? Saya katakan di awal bulan ini ada pengeluaran yang besar, pengeluaran yang berupa tanggung jawab maupun pengeluaran yang berupa kebutuhan. Sehingga di sini di minggu pertama sampai dengan minggu kedua di bulan Oktober tahun 2020 ini memang kamu harus lebih berhati-hati lagi, terutama di dalam kondisi keuangan kamu. Dan yang terakhir kalau bicara soal masalah hubungan asmara,
Bicara soal masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan sih sebenarnya tidak terlalu beresiko ya. Artinya apa? Pasangan kamu cukup bisa memahami kamu dan kamu juga cukup bisa memahami pasangan kamu. Jadi memang terkadang di hari Sabtu ini justru quality time-nya yang kurang. Artinya apa? Seharusnya di malam Minggu itu ada rasa quality time yang baik, tetapi ternyata di sini kamu sibuk dengan urusan kamu dan terkadang pasangan kamu juga sibuk dengan urusannya. Sehingga ini sedikit menjadi problematika dasar yang ada di dalam hubungan asmara kamu. Oke? Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Sabtu 3 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Taurus saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu King of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu The High Priestess. Artinya apa buat kamu yang punya zodiak Gemini? Yang pertama adalah selalu saya ingatkan di awal bulan Oktober jangan terlalu mudah percaya dengan orang lain. Karena apa? Ketika kamu terlalu mudah percaya dengan orang lain, maka kamu akan terlalu mudah juga untuk dijatuhkan, terutama daripada sisi pekerjaan kamu. Kemudian yang lainnya adalah di sini kamu harus bisa memahami bahwa setiap perjuangan adalah proses kemajuan yang ada di dalam diri kamu. Walaupun majunya itu satu langkah, walaupun perkembangannya itu sedikit demi sedikit, walaupun kecil, tetapi itu adalah sebuah proses daripada kemajuan yang ada di dalam diri kamu. Dan kemudian yang ketiga adalah jangan menghiraukan omongan-omongan orang yang berusaha menjatuhkan kamu. Di sini ada kartu King of Cup, raja dengan terpaan ombak. Artinya apa? Jangan terlalu mempedulikan orang-orang yang membicarakan kejelekan kamu. Apapun yang orang lain pikirkan tentang kamu, maka jangan kamu terlalu pikirkan. Itu bukan urusan kamu. Urusan kamu adalah menyelesaikan pekerjaan kamu dengan baik, sukses sesegera mungkin untuk bisa membuktikan bahwa kamu tidak seburuk yang mereka kira. Nah, kemudian bicara soal masalah keuangan. Masalah keuangan sebenarnya bisa dikatakan pemasukan daripada sisi penghasilan cukup bagus, cukup lancar. Tetapi di sini memang karena kebutuhan juga banyak, sehingga di sini kamu sedikit pusing juga bagaimana caranya mengatur uang sedemikian rupa untuk bisa nutup ini, nutup itu yang berbagai kebutuhan maupun tanggung jawab yang setiap hari semakin ada peningkatan. Dan di sini memang kemampuan finansial kamu semakin diuji untuk bulan Oktober tahun 2020 ini. Dan yang terakhir bicara soal masalah hubungan asmara, usahakan ada kejujuran, usahakan ada keterbukaan dengan pasangan. Sekarang buat apa toh kamu berbohong? Toh juga berbohong itu bukan hanya menyakitkan bagi pasangan kamu, tetapi juga menyakitkan bagi diri kamu sendiri. Karena apa? Coba kamu rasakan kalau kamu berbohong, bagaimana perasaan yang ada di dalam diri kamu. Kamu merasa nyaman nggak dengan kebohongan kamu? Nah, maka dari itu usahakan untuk selalu bersikap terbuka, bersikap jujur terhadap pasangan. Supaya apa? Supaya hubungan asmara kamu juga dalam kondisi yang baik-baik saja. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Sabtu 3 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Ten of Swords dan kemudian di sini ada kartu Two of Swords. Oke, hati-hati. Be careful, hati-hati atos-atos buat kamu yang punya zodiak Cancer. Kenapa saya katakan di hari Sabtu 3 Oktober tahun 2020 ini kamu harus berhati-hati? Karena sepertinya ada sebuah penderitaan. Waduh, kok bahasanya kejam, penderitaan. Oke, di sini saya jelaskan. Di sini sepertinya buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Sabtu ini sampai dengan beberapa hari ke depan ada semacam penderitaan emosional atau sedikit ada beberapa hal yang memancing emosi kamu sehingga terkadang ada sebuah perasaan emosi yang berlebihan yang ada di dalam diri kamu. Nah, ketika ada emosi yang berlebihan ini apa? Justru malah terjadi rasa kepanikan yang ada di diri kamu. Jadi memang di sini terkadang pengelolaan emosi menjadi suatu permasalahan yang ada di dalam diri kamu, terutama di hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2020 ini. Nah, emosi ini muncul dari mana saja? Di sini kalau bisa saya pahami, emosi ini muncul daripada sisi hubungan asmara kamu. Yang pertama, karena apa? Terkadang hubungan asmara kamu itu pasangan kamu suka sekali yang namanya mancing-mancing emosi kamu. Sehingga di sini ketika kamu terpancing emosi, di situ semacam ada rasa panas itu, hati kamu itu kayak panas itu, gregetan seperti itu daripada kondisi hubungan asmara kamu. Kemudian yang kedua bicara soal masalah pekerjaan.
Masalah pekerjaan sepertinya di hari Sabtu ini ada sedikit kendala yang membuat kamu dalam persimpangan kebimbangan. Artinya apa? Di dalam pekerjaan kamu memang cukup bagus, tetapi ada kendala yang sepertinya menguras secara emosi, dan hal ini harus bisa kamu kendalikan. Dan yang terakhir, bicara soal masalah keuangan memang tidak terlalu ada masalah yang serius, tetapi di sini kamu juga harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Artinya apa? Pengeluaran-pengeluaran kecil yang ada di dalam kondisi keuangan kamu ini harus bisa diperhatikan. Jangan sampai pengeluaran-pengeluaran yang kecil itu justru malah menciptakan lubang yang besar daripada kondisi keuangan kamu. Oke, pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer di awal Oktober tahun 2020 ini, tepatnya tanggal 3 hari Sabtu di bulan Oktober. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Six of Swords dan kemudian di sini ada kartu Nine of Pentacles. Bicara soal kondisi keuangan memang tidak terlalu ada permasalahan ya, walaupun di sini memang terkadang ada kesulitan untuk menyeimbangkan neraca keuangan kamu. Karena apa? Di sini pemasukan cukup ada. Pemasukan cukup banyak, tetapi di sini pemasukan kamu juga harus dibagi-bagi untuk kebutuhan kamu, untuk tanggung jawab terhadap keluarga kamu, tanggung jawab terhadap pasangan, dan untuk tabungan untuk keperluan yang tidak terduga. Jadi bisa dikatakan untuk kondisi keuangan kamu di awal bulan Oktober ini sudah hampir habis. Karena apa? Sudah kamu bagi-bagi. Nah, sekarang adalah saatnya kamu untuk terus berusaha lagi untuk mendayung perahu kamu untuk mendapatkan tambahan-tambahan daripada sisi keuangan kamu. Dan di sini memang kamu tidak terlalu memikirkan soal masalah keuangan. Karena apa? Ketika keuangan itu sudah digunakan untuk memenuhi tanggung jawab, ya sudah, sekarang saatnya berusaha lagi. Nah, pertanyaannya adalah ketika kamu berusaha lagi, di sini sepertinya di beberapa hari ke depan kamu akan mengalami sedikit kesulitan. Yang pertama adalah kesulitan secara pikiran. Kamu akan sangat sulit sekali berkonsentrasi secara pikiran daripada kondisi pekerjaan. Karena apa? Daripada kondisi pekerjaan sepertinya ada sesuatu yang sedikit mengganggu. Nah, ketika ada sesuatu yang sedikit mengganggu ini, sepertinya justru malah menciptakan hal-hal lain yang sepertinya tidak terduga di dalam kehidupan kamu. Sehingga apa? Mood swing kamu cukup berantakan karena masalah pekerjaan. Nah, ini cukup beresiko juga kalau kamu terlalu emosi daripada masalah pekerjaan. Kemudian yang kedua, emosi kamu jangan kamu dasari untuk mengambil keputusan. Artinya apa? Keputusan itu diambil dengan kepala yang jernih, dengan pikiran yang jernih, jangan berdasarkan emosi. Kalau kamu mengambil keputusan berasaskan atau berlandaskan emosi, maka nanti justru keputusan ini menjadi bumerang buat kamu yang bisa menjatuhkan kamu. Maka harus berhati-hati di dalam hal ini. Oke? Pokoknya tetap harus semangat dan harus berhati-hati di dalam kondisi pekerjaan kamu. Dan yang terakhir, bicara soal masalah asmara. Bicara soal masalah asmara, di sini memang saya katakan hubungan asmara kamu dengan pasangan cukup harmonis, cukup bagus hari ini. Tetapi di sini memang terkadang pengendalian emosi tadi yang memang harus bisa kamu kendalikan. Jadi jangan sampai emosi yang mendistraksi atau merusak hubungan asmara kamu itu terlalu kamu andalkan di dalam hubungan asmara kamu. Jadi supaya hubungan kamu nggak ada masalah, maka kamu harus pintar di dalam mengendalikan emosi. Oke? Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Sabtu 3 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Seven of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu King of Pentacles. Di sini artinya apa? Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Virgo, daripada kondisi keuangan ada sedikit perbaikan dibandingkan bulan Oktober kemarin. Nah, tetapi di sini memang secara jumlah tidak terlalu signifikan, tetapi setidaknya cukuplah untuk menopang kamu di beberapa hari ke depan, setidaknya di awal bulan Oktober tahun 2020 ini. Kemudian bicara soal yang lain, sepertinya memang kamu harus bisa melepaskan rasa kecemasan kamu, rasa ketakutan kamu, dan rasa kekhawatiran kamu. Itu semua memang normal, tetapi kalau terlalu berlebihan justru malah bisa berdampak kepada aktivitas kamu dan malah justru bisa berdampak kepada mental maupun fisik kamu. Maka di sini ada kartu Seven of Swords yang artinya apa? Kamu harus bisa melepaskan kecemasan kamu, kesedihan kamu, ketakutan kamu, dan rasa kekhawatiran kamu. Itu yang paling penting yang harus bisa kamu lakukan. Nah, kalau ini sudah bisa kamu lakukan, baru kamu bisa menyusun planning di bulan Oktober ini akan seperti apa. Dan tentunya di sini masalah hubungan asmara masih berdampak penuh terhadap apa yang terjadi di dalam diri kamu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di sini
sepertinya masalah hubungan asmara kamu bisa mempengaruhi segala bentuk aktivitas yang ada di dalam diri kamu. Jadi seakan-akan aktivitas kamu ini tergantung suasana hati yang ada di dalam hubungan asmara kamu. Kalau hubungan asmara kamu baik, maka di sini aktivitas kamu juga baik. Tetapi jika hubungan asmara kamu bermasalah, maka seolah-olah semuanya akan terdampak nggak kepeneran atau tidak merasa nyaman di dalam menjalani aktivitas. Nah, mawas diri terhadap pengelompokan masalah ini juga harus bisa kamu lakukan. Jadi jangan sampai masalah yang ada di dalam urusan hubungan asmara justru malah mempengaruhi aktivitas yang lainnya. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Sabtu 3 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Three of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Six of Cup. Oke, Libra di hari ini masih berusaha untuk fokus mengendalikan hal-hal yang bisa dikendalikan. Artinya apa? Artinya Libra di sini akan berusaha keras untuk menyelesaikan masalah yang bisa diselesaikan. Dan di sini memang Libra akan jauh lebih berpikir simpel, tidak berpikir secara ribet. Apalagi ini adalah bulan kelahiran yang dimana Libra selalu berusaha untuk menikmati fase-fase di dalam kehidupan. Dan di sini poin pentingnya adalah Libra itu kuat dan mampu untuk melalui proses-proses dan situasi yang seperti ini. Walaupun memang terdampak daripada apa yang terjadi, di sini Libra punya kekuatan yang luar biasa untuk melewati situasi yang sulit ini. Dan memang di sini Libra tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi di sini Libra selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Apalagi di bulan kelahiran ini setiap hari Libra selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Selebihnya adalah urusan Tuhan. Mau berhasil mau enggak, setidaknya Libra di sini bisa berusaha keras dan bicara soal hasil itu urusan Tuhan. Dan pastinya Tuhan pasti akan melihat kamu usaha, dan tentunya dengan Tuhan melihat kamu usaha, pasti masalah kamu akan terselesaikan. Dan bicara soal bulan Oktober tahun 2020 ini, masalah-masalah kamu akan bisa terselesaikan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kamu sudah melakukan upaya, kamu sudah melakukan segala bentuk usaha yang maksimal untuk bisa menyelesaikan segala bentuk permasalahan kamu. Dan di sini memang di bulan Oktober kamu bersikeras sekali untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada di dalam diri kamu. Dan lambat laun perlahan masalah-masalah itu sudah mulai bisa terselesaikan. Yang pertama bicara soal masalah keuangan, di sini kamu sudah mulai bisa survive daripada kondisi finansial kamu. Ya walaupun pelan-pelan tidak sebanyak tahun lalu, tetapi setidaknya di sini jauh lebih baik lah dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Kemudian bicara soal pekerjaan. Bicara soal pekerjaan, di sini kamu menerima apapun pekerjaan kamu selagi halal akan kamu lakukan. Karena apa? Demi membangun pondasi awal di bulan kelahiran kamu. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara. Bicara soal masalah hubungan asmara, memang terkadang pasangan kamu tidak terlalu berguna. Tidak terlalu berguna untuk kehidupan kamu. Karena apa? Toh juga kamu ada masalah, kamu menyelesaikan sendiri, kamu mencari solusi sendiri, dan juga tanpa melibatkan siapa-siapa. Jadi di sini kalau bisa dikatakan pasangan kamu itu hanya formalitas saja. Tetapi hal ini jangan dijadikan masalah. Yang paling penting saat ini adalah masalah kamu di bulan Oktober bisa terselesaikan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2020, dan selamat ulang tahun buat kamu yang berulang tahun di hari ini. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu The Lovers dan kemudian di sebaliknya ada kartu Queen of Swords. Oke, di sini bisa dikatakan cukup bagus sekali buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Karena apa? Di sini kamu bisa fokus terhadap diri kamu sendiri. Artinya apa? Di sini kamu bisa fokus terhadap hal-hal yang menyenangkan. Kamu fokus terhadap hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Nah, apa yang bisa kamu kendalikan? Ada dua hal. Yang pertama keuangan, yang kedua pasangan. Nah, kalau urusan pekerjaan memang masih ada sedikit hal-hal yang abstrak. Artinya apa? Kalau bicara soal pekerjaan, di sini memang ada beberapa masalah daripada tempat kerja kamu, dan ada juga beberapa masalah yang ada di dalam usaha kamu, sehingga kamu harus bisa mengendalikan emosi. Walaupun memang terkadang kamu kepayahan di dalam mengendalikan emosi di dalam urusan pekerjaan maupun di dalam urusan usaha kamu. Tetapi ada dua hal yang bisa kamu kendalikan. Yang pertama adalah keuangan. Kondisi keuangan kamu di hari Sabtu 3 Oktober tahun 2020 ini bisa dikatakan cukup aman, cukup lancar, dan cukup terkendali. Maka bisa saya katakan di hari Sabtu ini kondisi keuangan kamu sangat bisa kamu kendalikan. Dan yang kedua, bicara soal masalah hubungan asmara. Walaupun hubungan asmara kamu ada konflik, di sini sepertinya kamu bisa mengendalikan pasangan kamu. Artinya apa? Kamu tidak ingin memperluas masalah yang ada.
Jadi ketika kamu dengan pasangan ada masalah, maka masalah itu di stop di situ. Jadi di sini penyelesaian masalah sangat bagus sekali. Karena apa? Karena kamu bisa mengendalikan perasaan, bisa mengendalikan emosi yang ada di dalam urusan hubungan asmara kamu. Dan ini sangat bagus sekali buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Three of Cups dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Star. Di sini artinya kamu harus bisa menciptakan sebuah rasa kesejukan yang ada di dalam diri kamu. Artinya apa? Artinya di sini kamu harus bisa menciptakan suasana yang nyaman di dalam diri kamu, baik di dalam pekerjaan maupun di dalam lingkungan asmara kamu. Artinya apa? Situasi yang positif tentunya akan mendapatkan output yang positif juga. Dan maka dari itu di sini memang harus menciptakan suasana yang sejuk. Suasana yang sejuk yang harus bisa kamu ciptakan. Walaupun memang daripada sisi pekerjaan kamu, daripada sisi usaha kamu sedikit ada permasalahan. Nah, walaupun sedikit ada permasalahan daripada sisi pekerjaan maupun daripada sisi usaha kamu, di sini kamu harus mampu bangkit. Karena apa? Karena memang tidak semua yang kamu lakukan itu bisa berdampak positif. Maka dari itu di sini juga harus hati-hati juga di dalam mengambil setiap keputusan. Jangan sampai kamu melakukan blunder. Karena apa? Karena di beberapa hari terakhir ini kamu sering sekali melakukan kecerobohan atau dalam tanda kutip melakukan blunder fatal. Sama halnya seperti pertandingan melawan Chelsea melawan Spurs ya. Di sini Chelsea melakukan blunder dengan memilih Algojo penalti yang sepertinya salah di penendang terakhir. Itu sama juga dengan kamu. Artinya apa? Kamu juga harus bisa menentukan siapa penendang penalti yang jitu. Jadi jangan sampai kamu ini melakukan sebuah kesalahan yang dimana justru dengan kesalahan itu bisa menghancurkan kamu. Kalau berkaca pada pertandingan Chelsea melawan Spurs, di sini memang pertandingan cukup bagus. Tetapi karena satu kecerobohan justru malah merusak semuanya bagi Chelsea. Nah, jadi kamu jangan sampai seperti Chelsea. Syukur-syukur kamu itu seperti MU yang mendapatkan keberuntungan di menit akhir dengan penalti. Nah, seperti itu. Tetapi di sini memang yang belum bisa kamu hindari adalah melakukan kecerobohan ini. Dan selalu saya katakan, kecerobohan kamu ini bervariasi. Ada 3 hal yang mendasari kecerobohan kamu. Yang pertama adalah kecerobohan daripada sisi keuangan. Pemasukan kamu bagus, kondisi keuangan kamu stabil, tetapi di sini kamu sering sekali melakukan kecerobohan daripada kondisi pengeluaran. Dan kemudian yang kedua, kamu terlalu mudah mengikuti arus yang ada. Nah, ini terkadang kalau kamu terlalu mengikuti arus, justru ini malah menjadi hal yang kurang baik. Artinya apa? Artinya di sini kamu kalau terlalu mengikuti arus ya maka kamu akan tertatih-tatih. Karena apa? Karena di sini tidak semua hal harus bisa kamu ikuti. Dan yang ketiga adalah di sini memang ada sedikit hal yang ceroboh daripada sisi mental maupun fisik kamu. Kamu terlalu memforsir pekerjaan kamu, terlalu memforsir diri kamu untuk usaha kamu sehingga kamu tidak terlalu peduli dengan kesehatan kamu. Dan di sini jangan sampai kamu sakit. Kamu harus sehat. Karena apa? Kalau kamu sakit nanti semua akan terdampak. Maka dari itu di sini saya katakan kamu harus bisa menjaga kesehatan. Yang terakhir bicara soal masalah hubungan asmara. Hubungan asmara sebenarnya tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Artinya apa? Artinya antara kamu dengan pasangan kamu bisa sama-sama mengimbangi, bisa sama-sama saling mengayomi, bisa sama-sama saling menyejukkan tadi yang di awal saya katakan. Sehingga bicara soal masalah hubungan asmara tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang serius untuk hari ini. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Sabtu 3 Oktober tahun 2020. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Bisa jadi energi yang masuk satu frekuensi dengan yang kamu baca, yang kamu dengarkan ini, bisa jadi kebalikannya daripada yang kamu baca ini. Jadi semoga ketika ada hal yang positif bisa dijadikan referensi, bisa dijadikan motivasi untuk kehidupan kamu. Dan apabila ada sesuatu yang negatif bisa dijadikan suatu bentuk kehati-hatian. Buat yang mau bertanya silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan memberikan jawaban di komentar. Dan yang sudah kirim pesan di Facebook Fanspage Zodiak Harian dan di Instagram @ramalan_zodiakmu yang seperti ini logonya, jangan sampai salah. Sudah saya jawab semua yang sudah kirim WhatsApp. Mohon bersabar karena WhatsApp yang masuk banyak sehingga kemarin terjadi error atau WhatsApp saya itu hang. Oke, sekian dari saya, sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dining Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.